ku berjalan ke Kanaan. Tapi yang ke Kanaannya kita ganti ya. Jadi ku berjalan ke Emmaus. Oke? Silakan. Adik-adik, Pak Pendeta lanjutkan ceritanya. Ketika mereka murid Tuhan Yesus yang berdua itu jalan ke kota Emmaus, mereka dengan sangat amat bingung, mereka dengan takut, mereka juga khawatir, mereka juga heran. Lalu tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus ada bersama mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sedang perkatakan? Apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu salah satu dari murid Tuhan Yesus itu yang bernama Kleopas, dia berkata, "Adakah engkau Tuhan satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini terhadap Yesus orang Nazaret itu? Dia kami anggap adalah seorang nabi yang berkuasa. Dia adalah orang utusan Tuhan. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias, yaitu Yesus, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, bahwa dia harus mati menebus dosa manusia, untuk supaya orang yang percaya kepada dia memperoleh kepastian keselamatan masuk dalam surga yang mulia, seperti yang dikatakan oleh para nabi-nabi. Kemudian tibalah mereka di kota Emmaus yang mereka tuju itu. Tetapi Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak Tuhan Yesus. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Tuhan Yesus, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Adik-adik, pagi hari ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus benar yang mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus yang sama, Dia bangkit dari atas kematian pada hari ketiga setelah kematiannya. Mengapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kepastian akan keselamatan, karena Dia memberikan hidup kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, yang kakak percaya, Pak Pendeta percaya, bahwa adik-adik pun hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu adik-adik percayalah, Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit, dan kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus yang disebutkan dengan Paskah. Dan adik-adik selama 40 hari Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kebangkitannya, bahwa Dia memang hidup. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengar tentang cerita peristiwa dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke kota Emmaus. Dalam perjalanan mereka mendengar, ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada orang-orang bertanya, ada seorang yang bertanya kepada mereka, apakah yang telah engkau perbicarakan? Apa yang sedang engkau perbincangkan? Lalu mereka berkata, tidak tahukah engkau bahwa ada orang yang kami harapkan, yaitu Yesus, orang yang sangat amat berkuasa, tetapi Dia mati. Bukan saja mati, tetapi teman-teman kami berjumpa dan berkata kepada kami bahwa Yesus itu hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hidup buat kami semua. Tuhan Yesus bangkit buat kami, supaya yang percaya kepada Engkau menerima kepastian keselamatan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.